Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia. Saya dari program studi manajemen keuangan syariah semester 4. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk membahas tentang peran manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Nah, di tema kita ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan syariah. Kemudian yang kedua ada optimalisasi keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, fungsi dan peran manajer keuangan syariah. Nah, penasaran? Yuk simak videonya. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengertian manajemen keuangan syariah. Kira-kira apa sih pengertian manajemen keuangan syariah? Nah, biasanya kita itu mengenal dengan kata manajemen keuangan saja kan. Sekarang kita membahas tentang manajemen keuangan syariah. Nah, jadi manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau individu dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara keberkahan dan keuntungan. Nah, jadi bedanya dengan manajemen keuangan ini, kalau di syariah kita menggunakan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam itu contohnya seperti larangan riba, gharar, maisir. Nah, kemudian ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah. Yang pertama itu larangan riba atau bunga. Nah, jadi semua transaksi harus terhindar dari unsur riba atau bunga. Jadi keuntungan nantinya itu diperoleh melalui bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, bukan bunga tetap. Kemudian yang kedua, larangan gharar atau ketidakjelasan. Nah, jadi semua transaksi itu harus jelas berdasarkan objek, harga, waktu, dan transaksinya. Kemudian larangan maisir atau perjudian. Nah, jadi spekulasi atau investasi yang mengandung ketidakjelasan itu dilarang. Kemudian dana yang halal. Nah, jadi semua aktivitas harus dilakukan secara halal dan adil, baik itu dari dananya atau dari aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, transparansi dan kejujuran. Nah, jadi setiap orang memiliki haknya secara adil untuk nantinya melihat laporan keuangan secara terbuka. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang optimalisasi manajemen keuangan syariah. Nah, jadi optimalisasi manajemen keuangan syariah itu berarti memaksimalkan efisiensi dan keberkahan dalam pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, adapun tujuan dari optimalisasi ini adalah yang pertama, meningkatkan profitabilitas yang halal. Yang kedua itu tujuannya untuk menumbuhkan kepercayaan investor dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang berbasis syariah. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan distribusi yang halal. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai tentang fungsi manajemen keuangan syariah. Nah, kira-kira apa sih fungsi manajemen keuangan syariah itu? Nah, jadi ada beberapa fungsi penting dalam manajemen keuangan syariah. Nah, fungsi yang pertama ada perencanaan keuangan atau financial planning. Yang kedua ada fungsi penganggaran atau budgeting. Yang ketiga ada fungsi pengelola dana atau financial management. Yang keempat ada fungsi pengawasan atau pengendalian atau biasa kita kenal dengan controlling. Terus yang kelima ada fungsi pencatatan keuangan atau reporting. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai tentang peran manajer keuangan syariah. Nah, jadi manajer keuangan syariah itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dalam suatu perusahaan atau individu berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jadi tugasnya mencakup aspek teknis keuangan dan kepatuhan syariah. Nah, jadi tugas manajer keuangan syariah itu yang pertama, merencanakan kebutuhan dana. Yang kedua, mengelola arus kas dan likuiditas. Yang ketiga, mengelola dan menyusun anggaran. Yang keempat, memilih instrumen pembiayaan syariah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan syariah. Nah, sebelum kita akhiri, teman-teman perlu mengetahui beberapa contoh aktualisasi syariah dalam perusahaannya itu. Yang pertama ada HRD syariah, akuntansi syariah, CSR Islami, produk halal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penerapan nilai manajer itu ke perusahaan. Yang pertama harus amanah, adil, jujur, musyawarah, integritas, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembuatan video. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.